Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita untuk kita hari ini. Melalui bacaan Injil hari ini, itu berkisah tentang sabda bahagia. Kita tahu bahwa semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, pasti menginginkan hidup yang bahagia. Kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu bergeser terus-menerus. Manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih. Ingin lebih pandai, lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, semua orang ingin bahagia. Umumnya orang tidak tahu secara persis kehidupan seperti apa yang dapat menghantar kita ke sana. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Semisal, bagaimana saya bahagia kalau rumah saja masih kontrak? Kalau saya tinggal di rumah kontrakan, bahagia-bahagia saja selama masih kumpul dengan anak istri. Ada yang ungkapannya seperti itu. Sekalipun sudah punya rumah sendiri, kalau tidak punya penghasilan, bagaimana mau bahagia, bisa membahagiakan anak istri? Penghasilan saya besar, kebutuhan hidup tercukupi, tetapi saya tidak bahagia. Karena apa? Karena ada penyakit yang saya derita. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa sebenarnya patokan yang menjadi standar kebahagiaan? Setiap orang bisa memiliki standar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tercapainya sebuah harapan bahkan tak selalu menjamin terwujudnya kebahagiaan. Lalu bagaimana standar kebahagiaan yang semestinya dihidupi orang yang percaya? Jangankan memiliki banyak uang, kebutuhan hidup tercukupi atau bebas dari sakit penyakit. Namun Tuhan Yesus justru mengajar para murid untuk berbahagia sekalipun tidak berdaya, berduka cita, bahkan diperlakukan dengan tidak adil setelah melakukan yang benar. Tuhan Yesus menekankan bahwa kebahagiaan adalah milik orang yang rendah hati, mau melakukan yang benar, melebihi hal lain, berbelas kasih, memiliki pikiran yang murni, dan bekerja membawa damai. Tuhan mengajak umat mengenal kemiskinan rohani
yakni kesadaran bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Sekalipun dalam suasana duka cita yang diperlukan untuk berbalik dari dosa menuju ketergantungan hidup kepada Tuhan, dengan hidup yang terus disucikan, kita melihat kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan demikian, kita akan beroleh kebahagiaan surgawi. Damai Bapa tinggal dalam hati kita. Kita pun dapat membawa damai bagi sesama. Saudaraku seiman dalam Kristus, jadi dalam Sabda Bahagia hari ini yang kita dengar bersama, itu mengandung dua aspek yang mengatur kehidupan manusia. Yang pertama adalah aspek iman. Di sini mengandung pemahaman bahwa yang berbahagia adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Tuhan. Mereka itu adalah orang miskin, bukan mereka miskin karena tidak memiliki harta benda, melainkan karena tertindas oleh orang kaya dan kuat. Orang yang berduka cita, mereka mengharapkan penghiburan yang datang dari Allah. Orang yang lemah lembut, orang yang dengan rendah hati menantikan pertolongan dari Tuhan, dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang rindu dibenarkan oleh Allah. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek sosial. Dari sudut sosial, orang yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang murah hati, artinya orang yang gemar berbuat kasih kepada sesamanya. Orang yang suci hatinya, artinya orang yang sadarkan dirinya sebagai warga kerajaan Allah dan siap melakukan kehendak Tuhan. Orang yang membawa damai, orang yang menciptakan suasana damai dalam masyarakat, dan orang yang dianiaya karena kebenaran, artinya orang yang berjuang demi tegaknya kebenaran. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, temanilah kami dikala kami mengalami tantangan dalam memperjuangkan melawan arus zaman ini. Semoga kami selalu setia dalam iman dan selalu peduli dengan lingkungan hidup kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.